Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat RSSP wabarakatuh. dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan podcastnya RSSP Sragen. Sobat RSSP, di dalam tubuh kita ada banyak sekali mekanisme, dan salah satunya adalah mekanisme untuk membuang atau menyaring kotoran yang melewati darah, dan fungsi ini terjadi pada ginjal. Jadi seandainya pada suatu waktu tertentu ginjal ini mengalami disfungsi, tentunya ada perlu terapi cuci darah. Dan hari ini kita kebetulan menghadirkan beliau Ibu Dr. Titi Isnarti SHMH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Bi. Oke. Beliau yang di salah satu dokter pelaksana hemodialisa di RSSP Sragen. Para pemirsa, perlu kami tanyakan kepada Bu Dr. Titi, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan HD atau hemodialisa, atau kalau orang boleh mengatakan cuci darah ini, Bu Dokter? Terima kasih Pak Bi. Jadi pasien dengan gagal ginjal kronis atau yang disebut CKD stage 5 ini harus fungsi ginjalnya itu harus diganti. Ada 3. 1 bisa transplantasi ginjal, yang kedua bisa CAPD. CAPD itu semacam ada alat yang ditanam di dalam perut, kemudian nanti ada jam-jam tertentu yang cairan diganti lewat alat tersebut. Ya, itu biasanya untuk kita sarankan ya untuk pasien-pasien CKD stage 5 yang memang masih usia muda produktif, sehingga dia bisa mengganti di rumah atau di tempat kerja semacam itu. Tetapi yang paling populer yaitu adalah dengan hemodialisis. Ya, hemodialisis ini adalah mengganti sebagian fungsi dari ginjal, yaitu untuk mengeluarkan racun-racun tubuh kita seperti urium, kreatinin, dan sebagian cairan. Tetapi mesin hemodialisa ini tidak bisa menggantikan fungsi ginjal yang lain, seperti hormon-hormon esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya hormon esensial erythropoietin. Hormon erythropoietin itu kan fungsinya adalah untuk merangsang sumsum tulang, pembentukan sel-sel darah merah ya. Itu tidak bisa dihasilkan dari mesin hemodialisis ini. Terus kayak hormon renin, itu kan untuk mengatur tekanan darah, itu juga tidak bisa digantikan oleh mesin ini. Jadi kalau pasien gagal ginjal dan harus dihemodialisis, kita juga menambahkan terapi injeksi erythropoietin. Jadi untuk merangsang sumsum tulangnya agar sel darah merah tetap berproduksi. Jadi memang biasa Pak Bi, pasien dengan CKD itu akhirnya HB-nya pasti menurun. Iya, karena memang hormon esensial ini tidak bisa dihasilkan oleh mesin tersebut. Bayangkan Pak Bi, ginjal yang hanya sebesar kepalan tangan kita ya Pak Bi ya, itu fungsinya luar biasa, tidak bisa digantikan oleh mesin hemodialisis yang kayak sebesar kulkas kan Pak Bin ya. Ya, itu hanya untuk mengeluarkan racun-racun seperti urium, kreatinin, dan cairan. Tetapi mesin itu tidak bisa menghasilkan hormon-hormon esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu baru ginjal loh Pak Bin, belum seluruh tubuh kita ini ya. Masya Allah ya, begitu maha besar dan kuasanya Allah ya Pak Bin. Jadi dengan itu kita lebih banyak mensyukuri nikmat Allah Pak Bin. Amin. Di RSSP Sragen pasien-pasien dengan CKD ini banyak juga? Banyak sekali Pak Bin. Jadi dalam 1 minggu kita melayani 129 ya pasien ya. Dan itu kan seminggu rata-rata cuci darahnya 2 kali Pak Bin. Kita itu ada mesin 28 mesin. 28 unit mesin hemodialisis itu yang kayak kulkas besarnya itu Pak Bin, dan 2 mesin backup. Nah, kita ada shift pagi dan shift siang. Jadi dalam sehari kita melayani sekitar 30 pasien. Dari 120-an tadi Pak Bin, itu masih ada pasien yang belum dapat kebagian jadwal rutin, masih antri itu Pak Bin, itu 175.
Maaf Pak Bin, 75. 75 ya. Ya, tadi kan 120-an, yang masih antri itu 75. 75. Ya, kemarin saya lihat daftarnya itu 75. Yang bisa kita sarankan kepada pasien-pasien yang antri itu, yang masih 75 itu adalah ke center-center HD yang sekitar Solo Raya. Tetapi ternyata sekitar Solo Raya pun penuh. Antri juga, mereka ada data antri yang panjang. Ya? Sama, kemarin tuh saya kebetulan habis dari Banjarmasin, Pit Penefri, kita kan ketemu teman-teman seluruh Indonesia, kita juga sharing bagaimana di center HD sana, ternyata sama Pak Bin. Center HD seluruh Indonesia ada penumpukan pasien yang belum mendapat jadwal rutin untuk hemodialisis. Jadi memang sangat harus ya Pak Bin, kayaknya kedaruratan kita harus pola hidup sehat. Betul sekali. Sehingga kita tidak sampai terjadi gagal ginjal. Seperti itu Pak Bin. Untuk per pasiennya sendiri itu rata-rata dilaksanakan hemodialisis berapa kali per ya? Kalau rata-rata. Kalau sudah gagal ginjal kronis itu 1 minggu 2 kali dengan durasi sekitar 5 jam. Ya, BPJS hanya meng-ACC dalam 1 minggu 3 kali, tidak 3 kali. Tetapi apabila ada kebutuhan klinis, itu BPJS juga bisa meng-ACC. Jadi contohnya misalkan waktu saya pelatihan dulu ya Pak Bin, itu ada pasien muda dan kebetulan hamil. Terus kita mengajukan ke BPJS, sentral tersebut mengajukan ke BPJS untuk HD 3 kali biar terjadi adekuasi ya. Adekuasi itu sehingga lebih baik lah gitu loh. Terus itu BPJS meng-ACC 3 kali. Jadi BPJS rata-rata seminggu 2 kali, tetapi kalau ada kebutuhan dari pasien kita bisa mengajukan 3 kali dan ada kemungkinan kalau memang itu kebutuhan pasien BPJS meng-ACC. Oke, Bu Dokter. Begini. Di dalam pelaksanaan hemodialisis ini tentunya juga didukung dengan peran dari para petugas yang sangat-sangat berkompeten tentunya. Nah, mungkin bisa digambarkan ke kita semuanya untuk para petugas-petugas ini dari unsur apa saja gitu, Bu Dokter. Betul sekali Pak Bin. Jadi setiap center HD itu SDM-nya multidisiplin ya Pak Bin. Kalau di hemodialisis RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro ini itu ada Dr. Wahid, spesialis penyakit ginjal, konsultan ginjal hipertensi. Ya, ada Dr. Lulus, spesialis penyakit dalam, beliau sebagai penanggung jawab HD. Ada saya, Dr. Titi dan Dr. Hernita, kita berdua sebagai dokter pelaksana. Pagi sore gantian gitu ya Pak Bin, kan ada 2 shift. Terus ada 24 perawat. Ya, 24 perawat itu BPJS juga mensyaratkan Pak Bin. Jadi perawat dan mesin itu harus banding 1:3. 1:3. Iya, 1:3 dan semuanya harus terlatih. Terlatih tentang hemodialisis, baik itu dokter spesialis penyakit dalamnya, Dokter Lulus, saya, Dokter Hernita, perawat semuanya melewati pelatihan hemodialisis. Terus ada apoteker, gizi. Terus gizi juga, terus teknik mesin tentang alatnya otomatis. Tadi sempat disinggung sedikit untuk masalah pertanggungan BPJS, mungkin bisa digambarkan untuk pertanggungan dari apa itu, sebesar apa yang mesti harus dikeluarkan oleh per pasiennya atau dan juga. Jadi begini Pak Bin, pasien itu kalau sudah gagal ginjal kronik itu kan dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Paling tidak 2 kali ya? Iya, 2 kali. Kalau sekali itu kurang maksimal. Memang 2 kali. Jadi 1 bulan itu berarti sekitar 8 kali kan, bisa 8 bisa 9 ya tergantung minggu gitu ya Pak Bin. Karena seminggu 2 kali. Dan hampir semuanya pakai BPJS. Ada sih 1-2 yang pakai umum, tetapi itu jarang. Nah, kalau pakai umum itu sangat memberatkan Pak Bin, karena 1 kali cuci darah itu sekitar 1 juta. 1 juta. Iya, berarti 1 pasien dalam 1 bulan dia memerlukan 8 jutaan. Bayangkan 100
128 tadi ya. 128 tadi kali berapa itu kali 8 juta per bulannya. Itu baru satu center HD, Pak Bin. Belum seluruh Indonesia ada berapa center HD. Iya. Jadi terlepas kadang-kadang ada kontroversial tentang penggunaan BPJS ya. Saya sebagai dokter hemodialisis memandang BPJS sangat membantu. Bagaimanapun membuat hidup pasien-pasien dengan CKD stage 5 itu bisa beraktivitas normal, bisa layak, bisa ikut kegiatan sehari-hari gitu loh. Jadi CKD ini kalau sudah stage 5 itu nggak bisa sembuh, Pak. Iya, dia hanya bisa untuk membantu dia hidup produktif, terus hidup normal gitu aja. Tetapi dia tidak, iya mesin itu tidak bisa menyembuhkan itu. Jadi kalau misalkan semoga cepat sembuh, tidak bisa. Kecuali mungkin transplantasi ginjal, transplantasi ginjal pun juga dia tetap harus obat imunosupresan seumur hidup kan. Ya. Jadi memang lebih baik itu kita memang pola hidup sehat. Betul sekali ya. Iya. Biar masa tua kita, hidup kita itu lebih produktif dan tidak tidak membebani banyak pihak, termasuk membebani diri sendiri ya. Terima kasih Bu Dokter untuk obrolan pagi ini, dan mungkin sebagai penghujung dari obrolan kita yang saya tadi ini, mungkin ada hal-hal yang akan digarisbawahi dari Bu Dokter, dipersilakan Bu Dokter. Terima kasih Pak Bin. Saran saya ya Pak Bin ya, marilah kita hidup sehat. Bukan masalah terus umur atau gimana ya, masalahnya usia itu kan di tangan Allah. Betul. Ya. Tapi bagaimana agar sisa usia kita itu produktif, betul sekali. Ya, sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai individu, masyarakat, bagian dari negara itu dengan secara maksimal. Tetapi kalau kita sakit, bagaimanapun itu akan membebani diri kita sendiri, keluarga, lingkungan. Ya, paling tidak seperti itu ya Pak Bin. Jadi memang marilah kita kembali ke hidup sehat, baik secara fisik, mental, itu semua akan mempengaruhi. Jadi memang pola hidup sehat memang kelihatannya darurat harus dilakukan ya Pak Bin. Betul sekali. Mungkin itu saja garis besar dari saya Pak Bin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dokter untuk obrolan podcast pada hari ini. Tentunya dengan obrolan ini bisa membuka wawasan dan memberi inspirasi kepada kita semuanya untuk selalu berperilaku. Dan Sobat RSSP, sampai ketemu untuk podcast dengan materi-materi yang lain. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syahdi Priyonegono Sragen, baktiku untukmu. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.